Halo teman-teman, perkenalkan aku Fatia dari pengajar TIS FTUI. Hari ini kita akan mempelajari tentang pelajaran bahasa Inggris dengan materi subject pronouns. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita udah siap belajar. Jadi, seperti yang aku bilang sebelumnya, kita kan akan belajar bahasa Inggris ya. Nah, tapi sebelum kita belajar bahasa Inggris, kita akan mempelajari dulu tentang bahasa Indonesianya, supaya lebih paham. Nah, dalam bahasa Indonesia ada yang disebut dengan kata ganti. Nah, kata ganti ini sering banget loh kita gunakan pas kita berbicara atau pas kita menulis kalimat. Kata ganti ini kita pakai buat mengganti subjek dari kalimat. Sebagai contoh, aku kasih contoh kalimat yang pakai nama aku sendiri ya. Misalkan, Fatia sedang belajar. Nah, Fatia di situ kan aku sendiri ya, jadi bisa aku ganti teman-teman. Jadi, aku sedang belajar. Nah, itu contoh penggunaan kata ganti. Kalau bahasa Indonesianya itu kata ganti, di bahasa Inggris ini namanya pronouns, teman-teman. Pronouns. Dan ini akan kita pelajari hari ini. Pronouns ini ada banyak jenisnya loh teman-teman, tapi yang kita akan pelajari hari ini hanya satu jenis, yaitu subject pronouns. Subject pronouns kalau dalam bahasa Indonesianya itu kata ganti subjek, karena dia mengganti subjek pada kalimat. Nah, subject pronouns ini ada 7 macam teman-teman. Kita bakal urutin satu-satu ya, karena mereka punya fungsi masing-masing. Yang pertama ada I. Hurufnya itu I, tapi dibacanya I. Nah, I ini artinya aku atau saya. Lalu yang kedua ada you. You tulisannya itu Y-O-U, tapi dibacanya you. Artinya kamu. Lalu yang ketiga, he. Nah, he ini tulisannya H-E, tapi dibacanya he, teman-teman. He ini artinya dia, tapi khusus untuk laki-laki. Jadi, he itu dia, tapi khusus untuk yang laki-laki. Nah, lalu yang keempat ada she. Tulisannya S-H-E, tapi dibacanya she ya, teman-teman. Nah, she ini buat dia, tapi buat perempuan. Kalau tadi itu he, itu dia untuk laki-laki, she ini dia, tapi untuk perempuan, teman-teman. Terus yang kelima, ada they. Nah, tulisannya itu T-H-E-Y, tapi dibacanya they ya, teman-teman. They ini artinya mereka. Jadi misalkan teman-teman lagi lihat ada orang-orang nih lagi kumpul gitu di jalan atau lagi main. Nah, kan kita sebutnya mereka. Nah, mereka ini bahasa Inggrisnya they. Lalu yang keenam ada we. Nah, kalau tadi itu they itu mereka, we itu kita. Kita atau kami, itu sama ya teman-teman, we. Tulisannya W-E, tapi dibacanya we. Artinya kami atau kita. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir itu it. Nah, it ini beda teman-teman sama yang lain. Karena kalau yang lain itu buat orang, nah it ini buat benda. Bisa benda-benda apa aja, bisa juga hewan, bisa juga tempat, atau waktu, atau juga cuaca. Itu bisa disebutnya it, karena dia benda. Kayak gitu. Oke, jadi 7 tadi itu, kalau kita rangkum, yang pertama ada I, artinya aku atau saya. Yang kedua ada you, artinya kamu. Yang ketiga ada he, artinya dia, buat cowok atau buat laki-laki. Lalu yang keempat ada she, artinya dia, tapi buat perempuan atau buat cewek. Terus yang kelima ada they atau mereka. Yang keenam ada we atau kita atau kami. Dan yang ketujuh, yang terakhir itu ada it untuk benda-benda. Bisa juga buat hewan, bisa juga buat rumah atau tempat lainnya. Oke, sekarang kan teman-teman udah tahu tuh 7 subject pronouns atau 7 kata ganti subjek itu apa aja. Nah, sekarang kita bakal coba pakai di kalimat-kalimat teman-teman. Kita mulai satu-satu ya. Yang pertama kita akan pakai I. Contoh kalimatnya itu,
I love studying. I love studying. Atau bahasa Indonesianya, aku suka belajar. Nah, subjek pronouns-nya atau kata ganti subjeknya adalah I. Jadi contoh kalimatnya itu I love studying dan untuk subjek pronouns-nya itu I. Atau kalau bahasa Indonesianya berarti aku sedang belajar dan kata gantinya itu adalah aku. Terus kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua kita bakal pakai you. Nah, contoh kalimatnya adalah you are my best friend. You are my best friend. Kalau bahasa Indonesianya adalah kamu adalah sahabat terbaikku. Kalau di bahasa Inggris yang tadi itu subjek pronouns-nya adalah you. Jadi you di sini adalah subjek pronouns-nya teman-teman. Tapi kalau bahasa Indonesia kata gantinya adalah kamu. Jadi you atau kamu. Terus kita lanjut ke yang ketiga. Yang ketiga kita bakal pakai he. Contoh kalimatnya itu adalah he is a pilot. He is a pilot. Bahasa Indonesianya artinya itu dia atau seorang laki-laki ini adalah seorang pilot. Kalau di bahasa Inggris subjek pronouns-nya itu he ya teman-teman tadi. Kalau bahasa Indonesia kata gantinya adalah dia. Kayak gitu. Terus kita lanjut ke yang keempat. Yang keempat kita bakal pakai she. Contoh kalimatnya adalah she is a doctor. She is a doctor. Bahasa Indonesianya adalah dia atau seorang perempuan ini adalah seorang dokter. Nah, tadi kan teman-teman ingat ya kalau he itu buat laki-laki. Kalau she itu buat perempuan. Makanya karena kita lihat di gambar, ini adalah seorang perempuan, makanya kita pakainya she. Oke, kita lanjut ke yang kelima. Yang kelima itu ada they. Contoh kalimatnya itu, they are siblings. They are siblings. Atau bahasa Indonesianya adalah mereka bersaudara. Nah, kalau di bahasa Inggris, subjek pronouns-nya itu they. Tapi kalau di bahasa Indonesianya, kata gantinya adalah mereka. Lalu kita lanjut ke yang keenam, ada we. Nah, contoh kalimat we itu adalah we have 2 dogs. We have 2 dogs. Artinya, kami memiliki 2 ekor anjing. Nah, dari sini untuk subjek pronouns-nya adalah we. Tapi kalau bahasa Indonesianya, kata gantinya itu adalah kami atau kita juga bisa. Jadi we atau bahasa Indonesianya itu kami atau kita. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, kita bakal pakai it. Contoh kalimatnya itu adalah it is my house. It is my house. Atau bahasa Indonesianya, itu adalah rumahku. Nah, kalau di bahasa Inggris, subjek pronouns-nya itu kan it ya teman-teman. Tapi kalau di bahasa Indonesianya, kata gantinya adalah itu. Atau ini juga bisa, cuman karena tadi cocoknya kan itu ya. Itu adalah rumahku. Nah, kalau di bahasa Indonesia jadi kata gantinya adalah itu. Oke, materi dari aku udah selesai. Tapi supaya lebih paham, lebih ngerti, lebih jago sama materinya, teman-teman tolong kerjakan latihan soal yang nanti aku kasih ya. Nah, sebelum mengakhiri, karena tadi di awal kita udah berdoa, di akhir juga kita berdoa lagi ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, aku mau bilang terima kasih banyak karena teman-teman sudah menonton video sampai akhir, sudah mau belajar sama aku hari ini. Semangat terus belajarnya, jangan lupa latihan soal nanti. Sehat-sehat ya, terima kasih teman-teman, dadah!